Halo Sobat Safety, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan dalam melakukan aktivitas. Selamat datang di podcast kami. Kali ini, kita akan membahas topik yang tentunya sangat menarik untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan kita semua. Terutama bagi mahasiswa yang sering beraktivitas di kantin kampus, yaitu tentang hygiene dan sanitasi makanan di kantin. Mengapa topik ini begitu penting? Karena kesehatan kita dimulai dari makanan yang kita konsumsi dan bagaimana kebersihan lingkungan tempat makan kita. Masalah kebersihan di kantin seringkali kita anggap sepele, namun sebenarnya memiliki dampak yang begitu besar terhadap kesehatan kita. Dari meja yang tidak dibersihkan hingga tempat sampah yang penuh. Semua itu bisa menjadi sumber masalah. Dan saya di sini, Muhammad Firman Alfiansyah, akan menemani kalian selama 12 menit ke depan untuk membahas bagaimana kita bisa bersama-sama menjaga kebersihan di kantin kampus demi menciptakan lingkungan kantin yang lebih sehat dan nyaman. Kantin kampus bukan hanya tempat untuk makan, tetapi juga ruang sosial. Kita sering berkumpul di sana untuk mengerjakan tugas, berdiskusi, atau sekadar untuk bersantai. Namun, di balik fungsi sosial tersebut, kantin juga menjadi salah satu tempat yang paling rentan terhadap masalah kebersihan. Contohnya saja, di kampus G kita. Ada beberapa masalah yang utama sering kita temui, seperti tempat sampah yang terbatas sehingga sampah masih berserakan, meja makan terkadang masih kotor karena tidak dibersihkan, dan jumlah wastafel untuk mencuci tangan yang seringkali tidak memadai, terutama pada saat jam makan siang. Masalah-masalah seperti ini sebenarnya bukan hanya masalah estetika, tetapi juga masalah kesehatan. Lingkungan kantin yang tidak bersih dapat menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, virus, dan patogen lain yang bisa membahayakan kesehatan kita. Oleh karena itu, kita perlu memahami betapa pentingnya menjaga hygiene dan sanitasi makanan di kantin. Pernahkah kalian merasa mual atau sakit perut setelah makan di kantin? Ini adalah salah satu contoh dampak langsung dari sanitasi yang buruk. Penyakit seperti diare, keracunan makanan, hingga infeksi bakteri salmonella adalah risiko yang seringkali tidak kita sadari. Terdapat beberapa risiko utama yang disebabkan oleh kebersihan yang buruk di kantin, meliputi 1. Penyebaran penyakit bawaan makanan. Makanan yang terkontaminasi oleh bakteri E. coli atau salmonella bisa menyebabkan gejala seperti diare parah, demam, hingga muntah-muntah. Yang kedua, infeksi virus atau parasit. Lingkungan yang kotor juga bisa menjadi tempat berkembang biaknya virus seperti norovirus dan juga dapat menyebabkan wadah gastroenteritis atau flu perut. Dan yang terakhir, dampak jangka panjang. Jika kebiasaan makan di tempat yang tidak higienis terus berlangsung, risiko terkena gangguan kesehatan yang kronis seperti infeksi lambung atau gangguan pencernaan juga bisa kemungkinan meningkat. Selain itu, lingkungan kantin yang kotor seperti meja yang tidak dibersihkan, tempat sampah yang penuh, atau banyaknya lalat juga bisa menciptakan suasana yang tidak nyaman. Ini dapat mempengaruhi produktivitas kita sebagai mahasiswa Universitas Airlangga. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu mengubah perilaku kita sebagai penghuni kampus, baik penjual maupun konsumen. Terus apa saja sih yang bisa kita lakukan? Untuk penjual makanan di kantin memegang peranan penting dalam menjaga kebersihan makanan yang disajikan. Langkah-langkah sederhana bisa dilakukan, seperti cuci tangan sebelum memasak, menggunakan hand gloves, dan juga memastikan peralatan masak selalu dalam kondisi bersih. Hal tersebut bisa mengurangi risiko kontaminasi makanan. Selain itu, penjual juga harus memperhatikan penyimpanan bahan makanan. Misalnya, bahan mentah dan makanan siap saji harus disimpan terpisah
untuk mencegah kontaminasi silang. Dan juga, penjual harus selalu menjaga kebersihan meja dan dapur atau area penyajian makanan, serta membersihkan sisa-sisa makanan atau tumpahan dengan segera setelah selesai digunakan. Lalu, kita sebagai konsumen atau sebagai mahasiswa, apa saja sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama, kita juga memiliki tanggung jawab. Kebiasaan mencuci tangan sebelum makan harus selalu dilakukan, terutama di lingkungan kantin di mana kita sering menyentuh benda-benda yang mungkin terkontaminasi oleh bakteri. Dan kedua, hindari membuang sampah sembarangan. Jika tempat sampah dalam kondisi penuh, laporkan kepada pihak pengelola kantin agar segera dibersihkan. Dan yang terakhir, perhatikan kebersihan makanan yang kita konsumsi. Jika kita melihat makanan yang terlihat tidak higienis, kita jangan ragu untuk memberikan masukan kepada penjual atau pengelola kantin. Hal tersebut untuk memastikan bahwa makanan yang kita konsumsi tidak menyebabkan efek yang buruk terhadap kesehatan kita dalam jangka pendek ataupun mau jangka panjang. Sekarang, mari kita bahas solusi praktis yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan di kantin kampus. Yang pertama, penambahan fasilitas sanitasi. Kampus harus menyediakan lebih banyak wastafel dengan sabun cuci tangan yang selalu tersedia. Ini akan mempermudah mahasiswa dan penjual untuk menjaga kebersihan tangan sebelum makan ataupun memasak. Yang kedua, pengelolaan sampah yang harus dilakukan lebih baik. Penambahan jumlah tempat sampah dan pengosongan secara rutin dapat mencegah sampah berserakan dan menarik lalat atau hama lain. Dan yang ketiga, edukasi untuk para penjual. Penjual di kantin perlu mendapatkan pelatihan singkat mengenai hygiene dan sanitasi makanan, termasuk cara penyimpanan makanan yang benar dan praktik kebersihan selama memasak. Yang terakhir, kampanye kesadaran. Mahasiswa bisa terlibat dalam kampanye kebersihan di kantin, misalnya dengan membuat poster, leaflet, ataupun media edukasi lainnya tentang pentingnya menjaga kebersihan saat makan di kantin. Sebagai tambahan sebelum menutup episode ini, saya ingin berbagi tentang kisah sukses kampus C yang telah berhasil menerapkan standar kebersihan di kantinnya. Di kampus C, berhasil menerapkan program edukasi tentang hygiene dan sanitasi dengan melibatkan mahasiswa, penjual, dan juga pengelola kantin. Terus, apa saja yang mereka lakukan? Yang pertama, mereka melakukan edukasi berkelanjutan. Mereka secara rutin mengadakan pelatihan untuk penjual kantin. Dalam hal tersebut, bagaimana cara menjaga kebersihan makanan, manajemen sampah, dan juga penggunaan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar. Yang kedua, keterlibatan mahasiswa dalam hal ini. Kampus tersebut melibatkan mahasiswa untuk membantu memantau kebersihan kantin dan mengedukasi sesama mahasiswa tentang pentingnya mencuci tangan dan juga membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, peningkatan fasilitas. Kampus menyediakan tempat sampah yang mudah diakses, wastafel yang memadai, dan bahkan mesin pengering tangan. Terus hasilnya tidak hanya kebersihan yang meningkat, tetapi tingkat kepuasan konsumen di kantin juga jauh lebih baik. Kita bisa mencontoh hal ini untuk diterapkan di kampus G. Program serupa tidak hanya meningkatkan kebersihan, tetapi juga dapat mempererat kerjasama antara pihak kampus, mahasiswa, dan pengelola kantin. Bukankah ini adalah bentuk tanggung jawab bersama yang sangat ideal? Nah, setelah mendengar semua ini, pertanyaannya adalah simpel. Apa yang sekarang bisa kita lakukan? Jawabannya sangat sederhana, mulai dari langkah yang sangat kecil. Hal-hal yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Kita bisa melakukan hal tersebut seperti mulai mencuci tangan, biasakan membersihkan meja setelah selesai makan, minimal dengan membuang sampah atau sisa makanan.
Dengan mengajak teman untuk ikut serta, itu merupakan bentuk kita dalam mengkampanyekan kebersihan makanan. Jika kita melihat meja atau sampah penuh, kita harus segera melaporkan kepada pihak pengelola kantin. Dengan memulai dari diri kita sendiri, kita bisa memberikan contoh yang baik dengan menginspirasi orang lain. Dan bayangkan, jika setiap mahasiswa di kampus G melakukan ini, kantin kita pasti akan menjadi tempat yang bersih, nyaman, sehat, dan juga higienis. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Topik hygiene dan sanitasi makanan mungkin terlihat sangat sederhana, tetapi dampaknya begitu besar bagi kesehatan kita. Dan perlu diingat bahwa kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama, baik kita sebagai konsumen maupun penjual di kantin. Dengan menerapkan langkah-langkah kecil seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan meja, membuang sampah pada tempatnya, kita sudah berkontribusi untuk menciptakan lingkungan makan yang lebih sehat dan nyaman. Dan jangan lupa, bagi yang mendengarkan podcast ini, untuk membagikan podcast ini kepada teman-teman kalian, agar pesan ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Nantikan episode berikutnya, di mana kita akan membahas lebih dalam tentang kebijakan kampus untuk mendukung sanitasi di tempat umum. Sampai jumpa dan selalu jaga keselamatan dan kesehatan kalian. See you next time. Silk Sonic. Whatever goes around eventually comes back to you.